Kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah bagian mendasar dari bisnis. Pimpinan perusahaan harus memastikan hal itu tetap berada di inti organisasi. Penyebab utama cedera di gudang dapat dilihat pada gambar berikut, di mana salah satu penyebab dari benangan yang ditampilkan adalah penanganan manual, terpleset atau tersandung, jatuh dari ketinggian, tertabrak benda bergerak atau jatuh, tertabrak kendaraan, menabrak benda diam, dan kecelakaan lain-lain. OSHA juga menyebutkan penyebab cedera di dalam gudang adalah penggunaan forklift yang tidak aman, penumpukan produk secara tidak benar, kegagalan menggunakan alat pelindung diri, kegagalan mengikuti prosedur LOTO atau lockout takeout, dan ketentuan penyelamatan bahaya yang tidak memadai, serta cedera gerakan berulang. Berikut video penggunaan forklift yang tidak aman, di mana terlihat terjadinya kecelakaan antar forklift sehingga mengakibatkan barang terjatuh. Berikutnya adalah video penumpukan produk secara tidak benar, di mana terlihat produk-produk yang disusun di dalam rak hancur berjatuhan, di mana hal ini dapat mengakibatkan korban jiwa. Terdapat 3 kategori kesehatan keselamatan kerja. Yang pertama, tanggung jawab pemilik perusahaan, yaitu berupa tentang kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja, ketentuan peralatan keselamatan kerja, dan berkomitmen melatih staf. Yang kedua adalah tanggung jawab pekerja, yaitu wajib bekerja sama dengan pemilik perusahaan dan wajib mengikuti pelatihan, melaporkan masalah, dan tidak menyalahgunakan peralatan. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab pabrikan, yaitu memastikan produk aman digunakan dan sesuai dengan kegunaan. Segmen ini merupakan penilaian risiko bagi tenaga ahli kesehatan dan keselamatan kerja yang dibagi menjadi 5 tahap, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi potensi bahaya atau hazard, yang kedua adalah menentukan siapa yang mungkin dirugikan dan bagaimana caranya, yang ketiga adalah mengevaluasi risiko dan menentukan tindakan pencegahan. Langkah yang keempat yaitu mencatat dan mengkomunikasikan temuan dan mengimplementasikannya. Dan langkah yang terakhir adalah meninjau penilaian risiko secara teratur dan memperbarui jika perlu. Untuk memastikan lingkungan yang aman, gudang harus dirancang dan ditata sedemikian rupa agar orang bisa berlalu lalang dengan aman. Desain dan tata letak gudang harus dipikirkan dengan baik untuk membantu mengurangi kecelakaan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan saat memikirkan desain dan tata letak yaitu berupa yang pertama, area penyimpanan, lorong dan jalur gang. Yang kedua, rute lalu lalang pejalan kaki. Yang ketiga, tangga dan jalan yang melandai. Yang keempat, rute evakuasi. Keselamatan saat kebakaran. Penilaian risiko kebakaran harus dilakukan untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan saat kebakaran, ukuran-ukuran pencegahan kebakaran, dan tindakan pencegahan kebakaran sudah dilakukan dan benar. Berikut 5 tahap penilaian risiko kebakaran. Yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya kebakaran. Langkah kedua, mengidentifikasi orang-orang yang berisiko. Langkah yang ketiga, mengevaluasi, menghilangkan, mengurangi, dan melindungi dari risiko. Langkah keempat, mencatat, merencanakan, menginformasikan, menginstruksikan, dan melatih. Dan langkah yang kelima adalah meninjau ulang dan merevisi penilaian risiko sesuai keperluan. Dalam penilaian risiko terpeleset dan tersandung, perusahaan perlu melakukan yang pertama, memperkuat tata geraha yang baik. Yang kedua, mencegah agar lorong menjadi berantakan. Yang ketiga, menghapuskan atau mengontrol ketat penggunaan ponsel. Yang keempat, menyediakan karpet anti-slip.
Yang kelima, memastikan pekerja memakai alas kaki yang sesuai di lantai pabrik. Yang keenam, memastikan rel pegangan tangan dipasang. Yang ketujuh, memastikan penerangan memadai. Yang kedelapan, memberikan pelatihan dengan baik. Dan yang terakhir adalah menjaga agar lantai dan jalur lalu lintas bebas dari penghalang yang mungkin menimbulkan potensi bahaya. Penanganan manual. Penanganan manual sering dapat menyebabkan masalah yang berhubungan dengan pekerjaan, termasuk nyeri punggung dan leher. Berikut hal-hal yang dipertimbangkan dalam penanganan manual. Yang pertama tugasnya, yang kedua beban atau muatannya, yang ketiga lingkungan kerjanya, dan kapasitas individual. Bekerja di ketinggian bisa menjadi risiko tertentu di industri pergudangan dan penyimpanan. Dan setiap pekerjaan di ketinggian harus direncanakan, diawasi, dan dilakukan dengan benar dalam cara yang seaman mungkin. Peralatan harus disediakan untuk memungkinkan dilakukan pekerjaan dan harus diperiksa rutin dan memastikan tetap aman dan digunakan secara benar. Penyebab kecelakaan yang umum di dok bongkar muat adalah dari kendaraan. Hal-hal berikut harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kendaraan di dalam dan di sekitar gudang, yaitu yang pertama, mengelola kiriman dan tamu, yang kedua, keselamatan pejalan kaki, yang ketiga, rute lalu lintas, yang keempat, kendaraan memutar balik, yang kelima, menggandeng dan melepaskan gandengan, yaitu pastikan ini dilakukan dengan aman. Kemudian, keamanan jalan, pastikan adanya sistem kerja yang aman untuk memastikan bongkar muat kendaraan dengan aman. Dan yang terakhir adalah truk forklift. Perundangan peralatan gudang, Provision and Use of Work Equipment Regulation atau PUWER, peraturan peralatan kerja mensyaratkan sebagai berikut. Pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan. Yang kedua, penyediaan informasi, instruksi dan pelatihan. Yang ketiga, ada tanda kontrol. Lalu, bahwa peralatan kerja bergerak untuk membawa orang yang sudah sesuai. Lalu, ada proteksi dari terguling. Ada fasilitas untuk mencegah pemakaian yang tidak berhak. Kemudian, penyediaan peralatan penerangan jika diperlukan. Dan yang terakhir, penyediaan jika diperlukan perangkat untuk memperbaiki daya pandang. Pertolongan pertama. Harus ada pertimbangan dan perencanaan penanganan setiap kecelakaan atau keadaan darurat yang terjadi ketika karyawan atau masyarakat umum terkena bahaya. Harus ada prosedur untuk menghadapi keadaan darurat. Penilaian kebutuhan pertolongan pertama harus dilakukan untuk memastikan bahwa ada peralatan dan fasilitas yang memadai dan sesuai untuk memberikan pertolongan pertama pada karyawan. Karyawan-karyawan diberikan pelatihan pertolongan pertama dan mendapatkan sertifikat dalam kebutuhan petugas pertolongan pertama berkualifikasi. Demikianlah pemaparan materi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Terima kasih sudah menonton video ini.